Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan. Kita bersuka cita, amin. Kita bersuka cita karena kemenangan yang Tuhan berikan lewat kematian, tetapi Dia bangkit memberikan kehidupan baru di dalam kehidupan kita, amin. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang bersyukur lebih dahulu lagi kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih buat kebangkitan, buat kemenangan, buat keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada hari ini Tuhan, ibadah layak ini Tuhan, Engkau telah bangkit Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memberikan kami pengharapan kepada Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan bagi kami ya Bapa, Engkaulah keselamatan bagi kami ya Bapa. Kami bangga memilih Allah yang hidup ya Bapa. Engkau telah hidup Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, terlebih dahulu ampunkanlah kesalahan kami. Supaya kami layak ya Bapa di hadapan Tuhan Yesus. Roh Kudus urapilah hamba yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu baik itu WA sehingga terima kasih. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua ya Tuhan Yesus. Kau melihat kepada yang kosong. Kami percaya Tuhan Kau pimpin langkah mereka bersama-sama kami ya Bapa. Tapi kuasa kegelapan tidak tinggal diam ya Bapa. Yesus. Untuk itu kami akan bersatu hati. Kami di dalam nama Yesus. Hanya kuasa darah Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tangan kami terangkat di hadapan Engkau Tuhan. Ini syukur kami. Ini syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkatkan hatimu lebih dalam. Buka hatimu lebih dalam. Katakan Tuhan, kami siap. Kami siap Tuhan. Kami siap menikmati kemenangan daripada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidup.
siap dilawan. Saya siap menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan kemenangan.
bukan hanya sekedar bangkit, tetapi Dia memberikan kehidupan yang baru di dalam hidup kita, karena Dia jalan kebenaran di dalam hidup kita. Haleluya. Mari orang-orang yang percaya kita bersama-sama. Haleluya. Katakan Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya di dalam namanya. Mari katakan aku jalan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan aku percaya di dalam namanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan glory. Semangat kita harus bangkit memuji Tuhan. Haleluya. Karena kita bersama Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Mari semangat. Haleluya. Hati suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa. Kita buat ini semua. Kita buat nyatakan kemenangan dengan kuasa. Haleluya. Hati suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa. Kita buat ini semua. Kita buat nyatakan
ada sukacita, ada harapan baru yang Tuhan berikan di dalam hidup. Pagi hari ini, apapun keadaan kita mau datang, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya siap mengalami kuasa kebangkitan. Saya siap diubahkan, saya siap dipulihkan, saya siap disembuhkan karena ada kuasa kebangkitan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Alami, buka hatimu, alami kuasa kebangkitan pagi hari. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, jangan ada yang pulang sebentar tidak mengalami sesuatu daripada Tuhan. Pagi hari ini, katakan, Tuhan, saya siap mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Firman jadi
bagi kami saat ini. Tetapi lewat kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup itu di setiap kami. Karena kuasa kebangkitan memberikan harapan baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebangkitan, kemenangan yang kami terima. Kami siap dilawat dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ubah hidup kami Tuhan. Lawat hidup kami pagi hari ini. Kami rindu ada sesuatu yang baru yang akan kami terima pagi hari ini. Kami rindu kami akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebar. Roh Kudus berkarya lebih dalam. Roh Kudus ambil alih hidup kami. Roh Kudus ada sesuatu yang akan Tuhan buat di setiap pribadi kami pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi hari. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan manusia. Kuasa otoritas Allah bekerja di dalam nama Yesus. Biarlah masuk ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman. Dan kami percaya bahwa pujian penyembahan kami, kuasa ini sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap untuk memberikan korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan ibu, kita akan memberikan korban persembahan dan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ayo silakan. buat persembahan pujian dari anak-anak. Kita menang bersama Yesus. Yesus sudah menang, kita juga menang. Dan hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh pemimpin pujian bahwa ini adalah hari kemenangan buat kita semuanya. Kita mengucapkan selamat Paskah dulu semuanya saling mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saudara, terima kasih. Saya bersyukur karena Tuhan masih terus berikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala juga yang memberikan saya kepercayaan untuk bisa melayani Tuhan. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Markus 16. Markus 16. Markus 16 kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau di atas belum muncul mungkin bisa lihat dari Alkitab masing-masing. Ayat yang pertama saya akan baca. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sama saja sudah berdiri. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini, dia tidak ada di sini. Lihat, dia bukan mereka membalikkan dia. Ayat yang ke-7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan kepada siapapun yang tergerak dan takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua kesaksian kepada Yesus dan semuanya. Sesudah itu Yesus sendiri berkata di murid-muridnya, menggunakan dari yang terus dan berdasarkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara, kebangkitan Yesus merupakan bukti kemenangan bahwa Yesus sudah menang mengalahkan maut. Dari kebangkitan Yesus ini ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, kita bisa belajar, kita bisa mengenal siapa sih sebetulnya Tuhan itu. Siapakah Tuhan yang kita sembah itu, saudara? Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang seperti disembah orang lain, yang nggak bisa dengar kalau kita berdoa, yang nggak bisa menjawab, yang hanya diam saja atau bahkan nggak tahu ya, maksudnya nggak bisa dengar kita, nggak bisa menjawab. Nah, tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, saudara. Tuhan yang sudah mati, kemudian dia bangkit. Nah, saudara, kita mau belajar pagi hari ini 3 hal pernyataan Yesus melalui kebangkitannya, saudara. Jadi saya percaya kita semuanya paham sekali, udah ngerti ya cerita tentang kebangkitan Yesus ini. Kisah kebangkitan Yesus ini semua sudah tahu. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar ada 3 hal pernyataan Yesus melalui kebangkitannya. Hal yang pertama adalah kita baca di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-6 yang tadi sudah kita baca. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Perhatikan kalimat yang berikutnya. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Melalui kebangkitan Yesus, saudara, Allah menyatakan bahwa Yesus tidak bisa dibatasi oleh hukum alam. Dia adalah Allah yang maha kuasa.
Maut gak bisa mengalahkan dia, saudara. Maut takluk di bawah kaki Yesus. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Roma 6 ayatnya yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9 kita baca. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, saudara, kita sangat terbatas. Ada beberapa hal yang kita bisa kendalikan, saudara, yang bisa kita taklukkan. Tetapi ada banyak hal yang di luar kemampuan kita. Alam misalnya. Dan satu lagi adalah kematian. Maut. Tidak ada satupun di antara kita yang punya wewenang atas kematian seseorang. Kapan kita mati, semuanya di tangan Tuhan. Orang yang mengalami kecelakaan sampai parah, kalau belum waktunya dia meninggal, dia tidak akan meninggal, saudara. Tetapi orang yang diam-diam di rumah, gak kemana-mana, karena takut, wah nanti takut kecelakaan, takut begini. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan, gak ada apa-apa juga bisa meninggal, saudara. Maut takluk di bawah kaki Tuhan. Yesus, Tuhan kita itu yang menentukan umur kita. Kapan kita mati, kapan kita masih boleh hidup, saudara. Itu ada di tangan Tuhan. Nah, saat ini kita bisa melihat Yesus itu membuktikan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut itu tunduk di bawah kaki Yesus. Maut gak bisa menang melawan Yesus. Iblis tidak bisa menang melawan Yesus. Kemenangan sudah dia nyatakan melalui kebangkitannya, saudara. Apapun yang kita hadapi, saudara, semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 91 kalau kita mau baca, saudara, di situ menyatakan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Bukan hanya dia menang atas maut, tetapi dia juga berkuasa untuk melakukan banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Coba kita baca, saudara, Mazmur 91 ayatnya yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mungkin kita tidak akan baca semuanya, kita akan baca sebagian, tapi kita akan baca di dalam Mazmur 91. Saya akan baca secara cepat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kub pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha tinggi, dia tempat perlindungan kita. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu bisa membuat kita terhindar dari hal-hal yang mencelakakan. Kemahakuasaan Tuhan membuat kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjamin keselamatan kita selain daripada Tuhan. Kenapa Tuhan bisa menjamin keselamatan itu? Karena Tuhan, Dia maha kuasa, Dia tidak terbatas, saudara. Penyakit sampar, saudara, kita belajar dari waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, saudara. Ayat ini
benar-benar terjadi, saudara. Telah diberikan bagi bangsa Mesir. Tetapi orang-orang Israel yang tinggal di tanah Mesir, tempat kediaman orang-orang Israel itu sama sekali tidak terkena tulah. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Kalau nggak maha kuasa, hal itu nggak bisa, saudara. Kebangkitan Yesus membuktikan lagi, mempertegas, mengkonfirmasi bahwa benar Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak terbatas kekuasaannya. Dia Allah yang dahsyat. Mungkin saudara berpikir, apa iya ya, kok saya belum pernah alami hidup saudara sampai dengan hari ini. Nafas yang masih saudara miliki, semuanya karena Tuhan. Semuanya berkat Tuhan. Usaha, pekerjaan yang saudara miliki, semuanya berkat Tuhan. Tapi saya gajinya masih kecil, Bu. Ada waktunya, saudara. Bertahan, bertekun. Ada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat engkau. Tapi percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat, saudara. Allah kita tidak terbatas kekuatannya. Allah kita tidak terbatas kuasanya. Tidak ada satupun alam pun gak sanggup membelenggu Dia, saudara. Dia sanggup melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Semasa hidup Yesus, kita bisa melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, saudara. Yesus melakukan banyak mujizat karena apa? Karena Dia maha kuasa. Merubah air menjadi anggur di dalam pernikahan di Kana. Saya waktu itu pernah di sekolah minggu kebagian mengajarkan tentang pernikahan di Kana ini, saudara. Saya bisa, saudara, air berubah menjadi anggur, tapi pakai trik, saudara. Tempatnya saya taruh di sudut dulu, saya taruh air di situ, kocok sedikit, jadi deh air berubah menjadi anggur, tapi pakai sirup, saudara. Diakalin, tapi Tuhan enggak, saudara. Air yang benar-benar air ditaruh di tempayan, dicedok berubah menjadi anggur. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Dia yang maha kuasa, saudara. Ada begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, yang Yesus kerjakan, yang menunjukkan betapa Dia adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas kekuasaannya. Hukum alam nggak bisa menang lewat Tuhan kita, saudara. Mana ada angin taufan, disuruh diam, anginnya diam. Hujan misalnya, kita suruh berhenti, nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa melawan alam, tetapi alam pun tunduk di bawah perintah Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Hal yang kedua, saudara, yang kita akan lihat, saudara, Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kita coba buka di dalam Markus, kembali ke Markus tadi. Markus 16 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Markus 16 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara perhatikan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, wanita-wanita ini pagi-pagi benar hari Sabat, mereka datang untuk meminyaki Yesus. Jenazah mayatnya Yesus, saudara, untuk ziarah, tabur bunga. Tetapi mereka tahu kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar, yang mereka tidak mungkin bisa menggulingkannya. Sehingga
dalam perjalanan mereka mengatakan, nanti siapa yang akan buka batu itu? Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar yang menutupi jalan masuk ke kubur Yesus? Saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan perkara yang mereka tidak pernah bayangkan. Yang mereka bayangkan adalah nanti kita cari orang, mungkin kita nanti bisa minta tolong sama itu tentara-tentara untuk bantu dorong menggulingkan batu itu. Tapi ternyata Tuhan sudah membuka batu itu. Tuhan sudah menggulingkan batu itu sehingga mereka sudah tinggal datang masuk. Saudara, kita umat-umat Tuhan, saya percaya kita semuanya alami proses sebenarnya. Betul kan? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak alami proses. Semua ada pergumulan, semua ada persoalan, saudara. Besar kecilnya relatif, saudara. Berat ringannya relatif. Tetapi semua Tuhan pasti bawa lewat satu proses. Dan ketika kita menghadapi sesuatu di depan kita yang kita membayangkan pergumulan kita mungkin. Pergumulan kita besar sekali. Kita sudah membayangkan bagaimana caranya supaya pergumulan ini selesai. Bagaimana saya bisa menyelesaikan semuanya. Bagaimana saya bisa mengubah keadaan yang tadinya yang susah menjadi sesuatu yang menyenangkan atau menjadi sesuatu yang ringan. Saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia sudah di depan kita, saudara. Dan Dia sanggup melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Gak pernah kebayang dalam pikiran wanita-wanita ini bahwa ketika mereka sampai, mereka hanya tinggal masuk, saudara. Tetapi Tuhan sudah buka jalan keluar buat mereka. Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi mereka, saudara. Sehingga mereka hanya datang saja. Gak perlu dorong-dorong lagi, saudara. Dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, saudara. Ada ayat yang menuliskan di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Apakah ini berarti Tuhan membuat kita enggak menghadapi masalah? Apakah ini Tuhan membuat kita tidak mempunyai persoalan? Apakah ini berarti Tuhan menyingkirkan kita dari proses atau pergumulan? Enggak, saudara. Proses Tuhan tetap kasih. Persoalan tetap Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah kerjakan buat kita semuanya. Saudara, siapa yang nyangka di pesta pernikahan di Kana, anggur habis, tinggal air, suruh masukin air terus berubah menjadi anggur. Siapa yang pernah memikirkan peristiwa seperti itu? Nggak ada, saudara. Tapi Tuhan sanggup mengerjakan itu. Dan Tuhan selalu di depan kita, saudara. Seperti yang Bapak Gembala pernah sampaikan juga. Kenapa Yesus datang di hari yang ke-3? Pada pesta pernikahan itu. Kenapa Tuhan nggak datang di hari pertama? Kenapa Tuhan nggak datang di hari ke-5? Karena habisnya anggurnya di hari ke-3, saudara. Nggak ada yang tahu, saudara, kalau anggur itu bakal habis di hari ke-3. Tetapi apa yang kita tidak pernah bayangkan, Tuhan tahu, saudara. Apa yang di depan kita Tuhan tahu. Kekhawatiran yang dihadapi para wanita ini Tuhan juga tahu. Sehingga Tuhan mendahului, buka dulu kuburnya supaya orang ini bisa masuk. Saudara, pergumulan apapun yang saudara alami hari-hari ini,
Jangan saudara berpikir Tuhan nggak tahu. Jangan saudara berpikir bahwa wah gini-gini terus nggak ada selesai-selesainya. Kok nggak selesai-selesai? Saudara, Tuhan akan bawa kita sampai pada satu titik di mana kita akan dibuat terheran-heran karena kita nggak pernah membayangkan cara Tuhan bekerja. Ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang alami bagaimana kesusahan, kesulitan itu Tuhan bisa ubah menjadi satu titik balik untuk kemenangan mereka, saudara. Jangan dikira ketika saudara berada di titik yang paling bawah itu that's the end of the world. Itu adalah akhir dari segala-galanya. Jangan keliru, saudara. Ada banyak kali ketika orang ada di titik terbawah dalam kehidupannya, di situ mujizat Allah mulai dinyatakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, Tuhan sanggup kerjakan, saudara. Saya juga dengar banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika mereka mengalami sesuatu yang begitu berat, justru di situ mereka melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan pada situasi ketika kita benar-benar tidak berdaya, saudara. Secara pribadi Tuhan akan nyatakan kemuliaannya itu, saudara. Dan itu tidak hanya kepada kita. Orang akan bisa melihat. Orang bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan. Kebangkitan Yesus juga, saudara, mempertegas firman ini bahwa Tuhan kita sanggup melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan, saudara. Dari zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, sampai dengan masa kini, saudara, tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan sesuatu jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan. Tembok Yeriko, saudara. Ketika tembok Yeriko, ketika Yosua dan pasukan Israel ini mengelilingi tembok Yeriko, secara manusia nggak mungkin, tetapi Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Tembok itu roboh karena apa? Karena ketaatan umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, maka apa yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita terjadi, saudara. Setelah itu ada satu hal aneh lagi, saudara, dalam tembok Yeriko ini. Tembok itu roboh, tetapi dikatakan tempat di mana Rahab tinggal nggak ikutan roboh, saudara. Rahab ini tinggal, rumahnya itu di tembok Yeriko. Seperti yang dulu pernah disampaikan, saudara juga bisa nanti Google ya. Tembok Yeriko itu tebalnya itu, lebarnya, tebalnya itu mungkin bisa sampai 9 meter, saudara. 3 mobil. Dan di tembok Yeriko itu ada dipakai untuk orang tinggal, saudara. Salah satunya Rahab, perempuan Sunda ini yang membantu, yang menolong pengintai, 2 orang pengintai, saudara. Tetapi ketika tembok Yeriko ini dirobohkan, Tuhan tidak lupa akan janjinya. Siapa yang bisa mikir, saudara? Orang-orang di situ, saya rasa ya, mereka yang melihat, mereka terheran-heran. Kenapa seluruh tembok ini roboh, hanya tempat di mana Rahab tinggal tidak roboh, saudara? Aneh, saudara. Aneh. Nggak mungkin, saudara, hal itu secara manusia nggak mungkin. Tetapi Allah kita sanggup mengerjakan perkara yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Oleh karenanya jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, saudara.
Ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana Allah mengerjakan perkara-perkara ajaib yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang. Jangan saudara pikir, oh Alkitab itu cuma dongeng, cerita sejarah. Itu cerita yang hanya terjadi di masa lalu. Ya memang iya saudara, untuk tembok Yeriko-nya ya iya karena sudah roboh. Tetapi pelajaran yang kita bisa dapatkan, kemahakuasaan Allah itu tetap berlaku sampai dengan hari ini, saudara. Dan Allah, kesanggupan Allah untuk melakukan segala sesuatu beyond our mind, di atas, melampaui akal kita, itu tetap, saudara, sampai selama-lamanya. Dia maha kuasa, dia sanggup melakukan lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Jangan takut saudara menghadapi dunia ini. Saya ada takut-takut secara manusia saudara. Saya juga memiliki ketakutan itu. Saya juga memiliki kekhawatiran itu. Namanya manusia saudara. Tetapi ketika mengingat bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Allah kita yang maha kuasa, bahwa dia Allah yang sanggup mengerjakan perkara di luar apa yang pernah kita bayangkan, jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Kenapa kita mesti khawatir saudara? Gak perlu khawatir. Kalau khawatir, bawa kekhawatiranmu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku kok khawatir ini ya Tuhan. Tuhan, aku kok mengalami ini kok gak selesai-selesai, pergumulanku ini kok berat Tuhan, dan kok sampai sekarang masih belum ada jalan keluar. Tuhan, aku hanya berseru kepadamu. Aku percayakan Tuhan kekhawatiranku, tak pindahin ke Tuhan saja. Saudara, salah satu alasan Yesus mati di atas kayu salib adalah dia menanggung penderitaan kita. Dia menanggung kekhawatiran kita. Dia menanggung persoalan kita, saudara. Jadi jangan menyia-nyiakan korban yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, saudara. Bawa kekhawatiranmu pada Tuhan. Bawa pergumulanmu pada Tuhan. Engkau akan melihat Allah yang maha kuasa itu, dia akan mengerjakan sesuatu jauh dari apa yang pernah kita bayangkan. Hal yang ketiga saudara, melalui kebangkitan Yesus saudara, terkonfirmasi saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menepati firman-Nya. Allah yang tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Coba kita baca di dalam Markus tadi, Markus 16 ayatnya yang ke-7. Markus 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lukas 24, coba kita baca. Lukas 24 di sini lebih jelas lagi, saudara. Lukas 24 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Setiap perkataan yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman. Dan apa yang Tuhan katakan itu
terjadi. Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya bagi kita. Peristiwa Abraham, saudara, di dalam Kejadian, kalau saudara mau baca nanti, di dalam Kejadian, ketika malaikat datang menyampaikan bahwa Abraham akan punya keturunan yang banyak, janji tentang keturunannya seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, nggak terhitung. Tetapi Sarahnya mandul. Kemudian Sarah ini memberikan Hagar, tetapi bukan itu, saudara. Janji Tuhan adalah keturunan dari Sarah. Sampai usia 75 tahun, saudara. 75 tahun itu pertama janji digenapi. Sampai usia 99 tahun, saudara, kembali janji itu digaungkan, disampaikan kepada Abraham. 99 tahun. Sarah berumur lebih muda 10 tahun ya kalau tidak salah ya. Sarah lebih muda tapi juga sudah berumur. Dan di situ dikatakan, apakah masih mungkin? Coba kita buka, saudara, di dalam Kejadian. Coba kalau ada yang bisa bantu ya tentang janji Tuhan. Kejadian 18 ayatnya yang ke-11. Kejadian 18. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudara, secara manusia, secara ilmu kedokteran, di sini ada dokter, nggak mungkin seorang yang sudah mati haid bisa hamil. Betul nggak, dokter Yus? Nggak mungkin. Usia Abraham ada, saya tidak menemukan, tetapi ada, Alkitab juga mencatat bahwa Abraham sudah mati pucuk. Jadi dua-duanya sudah tidak mungkin bisa punya anak. Nggak mungkin. Terus di ayat yang berikutnya, coba di ayat yang berikutnya, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Nggak mungkin, saudara. Tetapi janji Tuhan adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, walaupun keadaan, situasi, kondisi kita rasanya nggak mungkin Tuhan bisa genapi janji itu, ingat saudara, janji Tuhan adalah janji Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Allah yang selalu menggenapi janjinya buat kita. Dia tidak pernah gagal menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Bukan hanya Abraham yang alami ini, saudara. Yusuf, dia harus lewati perjalanan yang panjang, saudara, untuk dia terima penggenapan janji Allah. Tetapi dia bertekun dan dia tidak berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga dia alami, dia menikmati penggenapan janji Allah itu dalam kehidupannya. Kalau saya yang janji, saudara, saya bisa lupa. Yang kedua, saya bisa ingkar. Karena apa? Saya janjiin, mungkin saya janjiin saya mau kasih kamu sesuatu yang besar. Misalnya saya janjiin, oh saya nanti beliin kamu sepeda. Kapan nanti pas lebaran? THR keluar nanti saya beliin sepeda. Pas THR saya ada banyak pengeluaran.
bisa nggak saya ingkar janji? Bisa. Saya bilang, maksudnya THR yang tahun depan. Ngeles saudara. Tapi Tuhan kita, ketika dia sudah berjanji, dia pasti menggenapi janjinya, saudara. Sekalipun situasinya susah, saudara. Rasanya nggak ada harapan, saudara. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Tuhan janjikan apa? Pemulihan buat kita. Tuhan janjikan apa? Kesembuhan buat kita. Tuhan janjikan apa? Kelepasan buat kita. Tuhan janjikan apa? Tuhan akan membawa kita pada satu kemenangan. Dan janjinya itu bukan omongan kosong, saudara. Saya berjanji seperti tadi, saudara, saya bisa menjanjikan orang sesuatu, tapi ketika ada sesuatu lain yang terjadi, saya bisa rubah janji itu. Tetapi Allah enggak pernah, saudara. Apa yang dia janjikan, dia pasti menggenapi. Dia pasti genapi. Tapi belum, tante. Tapi kok belum ya, Bu? Tunggu waktunya Tuhan. Abraham menunggu 25 tahun, saudara, untuk dia terima penggenapan janji Tuhan itu. Tapi sepanjang dari umur dia 75 sampai pada 100 tahun, sampai kelahiran Ishak, dia tetap menjaga imannya, ketaatannya, pengharapannya kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus ini mengkonfirmasi, saudara, bahwa apa yang dia katakan pasti terjadi, walaupun nggak masuk di logika manusia, saudara. Tuhan janjikan apa? Tuhan menjanjikan engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi Bu, saya posisinya masih di bawah. Saya pekerja kasar. Pada waktunya Tuhan akan angkat engkau. Tapi engkau harus seperti kita, harus seperti Abraham. Tetap di dalam iman kepada Tuhan. Tetap di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Memang sikap kita tidak mempengaruhi bagaimana Tuhan, bagaimana konfirmasi Tuhan mengenai Tuhan, bagaimana dia berkuasa, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu melampaui akal pikiran kita, bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Apapun keadaan kita tidak pernah merubah fakta Tuhan kita yang seperti itu, saudara. Jadi saudara, kalau mau tetap alami janji Tuhan, kalau saudara mau alami apa yang dikatakan, bagaimana firman Tuhan sampaikan, saudara harus tetap beriman, tetap berpengharapan, dan tetap taat pada firman Tuhan. Satu ayat yang terakhir, saudara, kita akan buka di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Roma 4 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iman Abraham, pengharapan Abraham, ketaatan Abraham diperhitungkan sebagai satu kebenaran, dan dia menerima janji Allah itu digenapi dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan sesuatu melampaui akal pikiran kita. Dan karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal menggenapi janjinya bagi kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini,
apapun yang menjadi kebimbanganmu, kekhawatiranmu saat ini, apa yang menjadi persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas kekuasaan. Tidak ada satupun yang sanggup membatasi karyamu dalam hidup kami. Kinaya malam masih. Amin Tuhan. Amin. Kinaya amin Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya, Tuhan, Yesus, kebangkitan-Mu Tuhan mempertegas, Tuhan mengkonfirmasi bahwa harus kami percaya kepadamu karena Engkau Allah yang sanggup. Tidak salah kami menaruh pengharapan kami kepadamu, tidak salah kami beriman kepadamu Tuhan. Kinaya malam-malam masih, kinaya malam-malam masih, kinaya malam-malam masih, kinaya malam-malam masih. Ambil waktu sejenak saudara untuk kau sampaikan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya penuh kepadamu. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Aku percaya Tuhan, kebangkitan-Mu membawa kami pada kemenangan. Kinaya malam-malam masih, kinaya malam-malam masih. Engkau melihat umat-umat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati umat-umat-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah salah mengenal hati kami. Engkau Allah yang tidak pernah salah untuk melihat keadaan kami. Dan Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami saat ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu percaya, untuk selalu beriman, selalu berpengharapan, selalu taat kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kami bayangkan. Untuk kami menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Beri kami kemampuan Tuhan, beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap menaruh pengharapan, dan untuk kami tetap taat Tuhan kepada firman-Mu, sehingga kami akan alami kemenangan dari kebangkitan-Mu itu Tuhan. Kami akan alami janji Allah yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus berbicara kepada kami, terus berbicara kepada umat-umat-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman Allah akan terus berbicara dan berbicara dalam kami. Terus Tuhan, buat pernyataan-Mu dalam kehidupan kami.
bersyukur untuk kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pengajian. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dengan kerana kasih Kristus. Nanti Ibu Betty akan berdoa. Engkau diberikan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan setiap firman Tuhan ya Bapa yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus. Karena Engkau ada, Engkau menjamah, Engkau memurnikan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai ia lebih hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Besar kecil Engkau yang menidiknya Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Kami undang anak-anak sekolah minggu. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua.
Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan buat Tuhan Yesus. Luar biasa, anak-anak yang luar biasa ya. Tetapi luar biasa lagi pelatihnya ya. Waktu yang singkat bisa mengajari anak-anak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini kita datang pada pengumuman. Pertama-tama terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Bahkan terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL Singers, pemusik, multimedia, asyir, bahkan persembahan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu, jam 10 ada ibadah Paskah anak-anak ya. Jadi khusus anak-anak sekolah minggu, nanti jam 10 ada ibadah Paskah anak-anak. Dan nanti sore ada ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak yang Jamanore. Dan bagi yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak Ibu dan Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata dapat menghubungi sekretariat ya, baik Ibu Gembala atau sekretariat gereja Bapak Ramli atau Bapak Aju. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu berjalan besok hari Senin adalah jadwal doa puasa kita yang mingguan GPDI Kota Wisata. Dan hari Rabu ada ibadah komsel jam 19.30 bertempat di rumah keluarga Bapak Trisno di Legenda Wisata. Dan hari Jumat ibadah gabungan Pelprik dan WSP bertempat di gereja jam 7 malam. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah YMB jam 18.15. Dan habis hari Minggu depan kembali kita beribadah minggu pertama ya. Minggu depan adalah minggu pertama ya. Jadi ada perjamuan kudus. Ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan jam 10 pagi ada ibadah anak-anak. Dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala. Tidak ada. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan doa tutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan datang kepadamu, datang bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Kami telah menikmati Engkau ya Tuhan, menikmati kebenaran-Mu. Bahkan kami percaya kami juga telah menikmati segala janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami juga berdoa Tuhan sepanjang minggu ini. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kehadiran-Mu dimanapun kami beraktivitas. Tuhan menyatakan pribadi Tuhan bagi kami.
Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang buat juga bertumbuh kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir atau jemaat di rumah yang sedang sakit, kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Hadirlah bagi mereka Tuhan. Hadirlah bagi mereka Tuhan. Menjamah menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi juga segala pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini kami terus taruh ke dalam tangan Tuhan, karena kami tetap percaya Tuhanlah jalan keluarnya, Tuhanlah pertolongannya, Tuhanlah sumber segala sumber berkat. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Kami akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.